Penjabat Bupati maraton 2 hari sapa umat 11 negeri di Pulau Haruku. Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhammad Marasebaisi bersama rombongan melakukan kunjungan kerja atau kunker selama 2 hari di tanggal 15 sampai 16 Oktober 2022 di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kunker secara maraton dalam rangka safari gerakan Sapa Umat, penjabat bupati dan rombongan menyambangi 11 negeri yang ada di Pulau Haruku. Rombongan terdiri dari Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Ruru Setiawibawa, di antaranya dan Lantamal 9 Ambon, Brigjen Marsaid Latukonsina, dan Rem 151 Binaya, Brigjen TNI Maulana Ridwan, Ketua TPPKK Maluku Tengah Bella Latukonsina, Ketua Sinode GPM Pendeta Elifas Mas Paitela, Ketua Klasis Masohi Pendeta Danalohi, Ketua MUI Maluku Tengah Rajab Sase, serta sejumlah penjabat teras Kodam Patimura SNOPD lingkup Pemda Malteng. Dalam kunjungan untuk melihat langsung kondisi warga negeri Kariu yang saat ini sedang mengungsi di negeri Aboru, Marasebaisi menjelaskan komitmen pemerintah untuk hadir memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Ada 3 hal pokok yang menjadi prioritas utama menyelesaikan masalah Pulau Kariu, yakni rekonsiliasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi pasca konflik. Program penyelesaian ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, didukung Pemda Provinsi dan Pangdam 16 Patimura siap mengeksekusi program yang dimaksud. Bahkan Marasebaisi berkomitmen agar pada waktunya melalui kerjasama terpadu warga Kariu dapat dipulangkan dari negeri Aboru kembali ke negeri mereka. Oleh karena itu dalam masa tugasnya memimpin daerah itu hanya 2 tahun, Marasebaisi mengakui beban kerja sangat berat dan rumit. Untuk itu dia meminta semua komponen masyarakat di daerah itu agar mendukung tugas dan programnya. Dalam kunjungan kerja itu, penjabat bupati bersama Pangdam dan Ketua TPPKK Maluku Tengah menyerahkan paket sembako kepada warga Kariu dan Aboru, bantuan jaminan sosial, paket bingkisan untuk anak, bantuan makanan siap saji, serta pengobatan gratis, dan penyerahan dokumen kependudukan. Dikatakan bantuan itu sebagai wujud komitmen pemerintah pusat untuk menolong masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Diharapkan program yang bersifat stimulus ini dapat dipertahankan dan jika diperlukan bisa ditingkatkan kembali agar usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrim di daerah ini dapat terwujud. Menurutnya Pemda juga telah menyiapkan bantuan bahan pokok kepada warga Kariu hingga Januari 2023 mendatang. Dia juga berharap kepada seluruh warga di daerah itu tetap merawat dan menjaga perdamaian di negeri ini. Sebab dengan kondisi negeri yang aman dan kondusif akan semakin memacu terlaksananya program kegiatan pembangunan. Kita akan melakukan langkah-langkah secara terpadu. Peran TNI Polri akan kita maksimalkan untuk menghadirkan rasa aman. Sehingga melalui Bapak Pangdam, saya mohon agar TNI Polri dapat menunggu langkah ini. Saya belum bicara lagi tapi belum duluan. Saya meminta kepada saudara agar dengan hati yang tulus dan ikhlas kita menatap masa depan yang lebih baik. Saya telah berkomitmen untuk bekerja keras pada waktunya saudara dapat kembali dan menetap di negeri Kariu hidup damai dengan saudara yang ada di negeri Kariu. Saya yakin doa Bapak untuk Bapak Ketua tadi sinode tidak akan kemana, Tuhan akan mendengarkan kita semua. Saya melakukan semuanya dengan hati yang tulus sebab saya tidak ingin lagi ada dendam dan konflik. Kita semua adalah gandong, semangat potong di kuku, rasa di daging harus kita tanamkan. Ketua Sinode GPM Pendeta Elifas Mas Paitela pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada penjabat Maluku Tengah, Pangdam dan juga rombongan yang hadir dalam melihat langsung kondisi warga Kariu di pengungsian negeri Aboru. Diakui warga Kariu, mengungsi ke Aboru ini baru pertama kali warga Kariu dikunjungi oleh pemerintah daerah Maluku Tengah. Olehnya itu upaya rekonsiliasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi, terutama pemulangan warga ke Kariu ke negerinya, dan tentunya pihak GPM senantiasa mendukung langkah yang diambil Pemda Maluku Tengah, didukung TNI dan Polri untuk menciptakan proses perdamaian secara menyeluruh warga negeri Kariu dan Pelau.
Mas Paitela berharap agar warga Kariu tetap sabar dan tekun, serta tetap berdoa agar semua proses rekonsiliasi dapat berjalan dengan aman dan damai. Kita harus yakin pada kuasa Tuhan yang menjawab doa kita. Saya minta itu dari kita semua. Bersabar itu mungkin jauh lebih baik, tapi bersabar dalam doa akan memungkinkan Tuhan mengutus kepada kita pemerintah yang baik, yang bisa menolong kita untuk menyelesaikan seluruh masalah ini, sehingga tidak menimbulkan lagi ekses apapun. Tuhan sayang katong pulang, katong hidup dalam suasana hidup yang baru, dan tidak boleh lagi ada dendam selain kecintaan kita membangun negeri kita, kecintaan kita memelihara perdamaian dan persaudaraan, dan kecintaan kita itu adalah wujud kecintaan kita kepada Tuhan yang sudah melindungi dan menyertai kita sampai dengan hari ini. Pangdam 16 Patimura Majen TNI Rurus Setyawibawa menyatakan, pihaknya siap mendukung seluruh program yang dicetuskan oleh pemerintah. Sebagai bentuk kemanunggalan bersama rakyat, TNI Kodam 16 Patimura juga akan berkolaborasi dengan Polri dan pemerintah hadir memberikan rasa nyaman kepada warga Maluku dan Maluku Utara.